Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad balaghana ila Ramadhanal karimil azim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinir rahimil halim wa ala alihi wa ashabihi alladzina jahadu li'la'i dinil islamil qawim. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tusallimhu minna mutaqabbala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada kesempatan ini kita semua sudah berada di bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan. Tidak ada harapan yang tertancap dalam diri kita melainkan selalu mengharap rahmat, maghfirah dan juga pembebasan dari api neraka insyaallah. Ikhwati fillah, pada kesempatan ini izinkanlah saya untuk menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan bagaimana kiat-kiat para muslimah dalam menghadapi bulan Ramadan, khususnya mengisi bulan Ramadan dengan ibadah yang sebaik-baiknya. Mengapa demikian? Karena di samping para muslimah merasa bahagia dengan kedatangan Ramadan, sesekali ada sedikit kebimbangan di para muslimah dengan berbagai hambatan, mungkin bisa dibilang hambatan para muslimah untuk beribadah di bulan Ramadan. Sudah menjadi maklum bagi kita semua bahwa para muslimah, apalagi ibu-ibu yang sudah berumah tangga, bulan Ramadan menjadikan bulan yang penuh dengan segudang kegiatan aktivitas yang luar biasa, sehingga jam terbang para muslimah menjadi sangat-sangat tinggi, semakin hebat. Di samping setiap muslimah ingin beribadah dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, dengan sekuat tenaga, tapi mereka juga tidak bisa meninggalkan tugas pokok mereka sebagai ibu rumah tangga. Begitu pula dengan para muslimat atau yang belum menikah. Mereka juga disibukkan dengan aktivitas-aktivitas lain yang mungkin saja bisa sedikit menghambat kegiatan ibadah mahdhah mereka. Di samping itu, satu hal yang tidak bisa dihindari adalah setiap muslimah sunnatullahnya akan menghadapi datang bulan atau masa haid yang otomatis secara kuantitas ibadah mereka akan terganggu. Nah, saat ini saya ingin menyampaikan atau berbagi bagaimana kiat-kiat para muslimah tetap bisa beribadah sukses di bulan Ramadan ini. Yang pertama yang harus kita pikirkan adalah satu, bagaimana setiap muslimah menerima dengan ikhlas bahwa yang namanya tugas keperempuanan, tugas ibu rumah tangga, atau termasuk sunnatullah itu adalah minallah, itu adalah sunnatullah, kehendak Allah, iradah Allah yang harus kita terima dengan penuh kesadaran dan keikhlasan bahwa itu adalah qadarullah. Kita tidak bisa menghindar dari kodrat kita sebagai perempuan, bahwa perempuan menjadi ibu rumah tangga yang diberi amanah untuk mengurus rumah tangganya, mengurus suami, anak, dan keluarganya. Seorang perempuan muslimah yang sudah dinyatakan baligh, dia akan menghadapi masa-masa haid, maka penerimaan yang ikhlas di dalam hati bahwa itu adalah sunnatullah, itu akan melahirkan satu kesadaran bahwa perjalanan haid tidak menjadikan hambatan bagi setiap muslimah dalam beribadah kepada Allah. Tentu saja penerimaan yang ikhlas ini akan melahirkan satu semangat dalam jiwa bahwa
perempuan yang haid, perempuan yang melaksanakan tugas-tugas kerumah tanggaan, mereka tetap bisa beribadah. Mohon maaf, mereka yang mendapatkan haid kadang-kadang merasa galau, bimbang, bahkan mungkin sedih. Ya, bisa dibilang sedih. Ya Allah, orang-orang bisa ngaji, sementara saya gimana? Gak bisa sholat, gak saum, gak ngaji. Tapi ingat, yang namanya ibadah adalah melaksanakan perintah Allah dan juga meninggalkan larangan Allah. Di saat perempuan yang haid meninggalkan saumnya, meninggalkan sholatnya, meninggalkan tilawah Qur'annya, itu berarti menunjukkan perempuan itu telah mentaati larangan Allah dengan meninggalkan apa yang dilarang Allah. Apakah itu bukan suatu ibadah? Ya, itulah ibadah. Justru di saat perempuan yang memaksakan diri di saat haid, tiba-tiba saking ingin mendapatkan pahala dari Allah atau ingin mengejar ibadah, mereka memaksakan diri sholat, saum, itu tidak dikatakan satu ketaatan, bahkan itu menyalahi syariat atau aturan Allah. Jangankan seperti itu, hanya sekedar memberi atau seorang perempuan yang menghindari dari kodrat ilahiyah atau menghindari datang bulan dengan meminum obat, itu juga bisa dikatakan tidak dibenarkan. Kenapa? Karena dia tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah. Sami'na wa ata'na bagi seorang perempuan ditunjukkan bagaimana dia ikhlas, ridho, ikhlas menerima dengan penuh kesadaran bahwa di masa haid dia tidak melakukan kewajiban yang seharusnya dilakukan pada masa suci yang saat itu Allah melarangnya. Itulah bentuk ketaatan. Maka kesadaran setiap muslimah dalam menerima qadratullah, apakah itu datang bulan ataupun tugas kerumah tanggaan, itu janganlah menjadikan hambatan setiap muslimah untuk beribadah maksimal di bulan Ramadan. Sama hanya dengan perempuan yang memiliki tugas yang banyak. Bukankah tugas-tugas kerumah tanggaan juga itu menjadi jihad fisabilillah? Ya, perempuan jihadnya di rumah, mengurus suami, membereskan rumah, mengurus anak, memasak, mencuci, itu adalah jihadnya perempuan di rumah. Sadarilah itu, bahwa dengan menerima kodrat kita di dalam diri kita sendiri, itu akan melahirkan semangat yang luar biasa bahwa kita akan tetap beribadah maksimal di bulan Ramadan. Selanjutnya, setelah perempuan merasa atau menerima dengan penuh bahwa ini adalah kodratnya, maka dia akan melangkah satu. Yang kedua, setelah tadi menerima dengan ikhlas, maka yang kedua dia akan memaksimalkan apapun yang kesempatan diberikan Allah untuk beribadah mahdoh dengan sekemampuannya, dengan sekuat-kuatnya. Apa maksudnya? Ya, memaksimalkan ibadah. Bagi perempuan yang sudah berumah tangga, tentunya dia akan bagaimana berusaha mengatur waktu dengan sekuat tenaga, semaksimal mungkin, mengatur bagaimana persiapan-persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan ini. Bagaimana dia tetap bisa melaksanakan tugas rumah tanggaannya dengan baik dan juga bisa ibadah dengan baik. Maka dia akan memanage waktu dengan sebaik-baiknya, memaksimalkan ibadah yang wajib utamanya dengan baik, sehingga kata peribahasa Sunda, pardu kalampah kasambut, pardu kasambut sunat kalampah. Fardunya juga iya, sunatnya juga iya. Pekerjaan rumah tangganya tidak terbengkalai, tapi ibadahnya juga oke. Apakah itu bisa? Ya, bisa. Buatlah schedule atau jadwal dari mulai bangun tidur sampai kemudian tidur lagi. Jadi bagaimana perempuan bisa memaksimalkan waktu dengan semaksimal mungkin antara tugas kerumah tanggaan, ibadah kepada Allah, dan juga qiraatul Qur'annya, dan semuanya itu diatur dengan baik. Yang kedua, perempuan yang haid itu bisa memaksimalkan berbagai ibadah di saat mereka suci. Kenapa? Karena itu akan menjadi tabungan perempuan yang haid di saat haid. Ya, apapun yang mereka lakukan ibadah di saat suci,
itu akan mengalir pahalanya bagi perempuan yang haid di masa haid. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza maridal 'abdu aw safara fakana alaihi ma ya'malu sahihan muqiman. Apa yang dikerjakan seorang hamba di saat sakit, di saat di saat safar atau bepergian, maka kemudian dia akan mendapatkan pahala seperti apa yang dia lakukan di saat mukim atau sehat. Apa maksudnya? Jadi kalau seorang perempuan di masa suci dia melakukan ketaatan kepada Allah, kemudian di saat haid dia meninggalkannya karena alasan syar'i, maka dia tetap akan mendapatkan pahala seperti apa yang dia lakukan di masa suci. Itulah tabungan seorang perempuan, luar biasa. Dan yang kedua, perempuan yang harus bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan adalah dengan memperbanyak zikir, memperbanyak zikir kalimah-kalimah thayyibah. Apakah perempuan yang bekerja bisa melakukan atau berzikir? Ya, berzikir bisa di dapur, berzikir bisa sambil nyuci, berzikir bisa sambil menyapu, berzikir bisa sambil beres-beres. Berzikir juga tidak ada halangan bagi mereka yang dalam keadaan haid. Maka perbanyaklah zikir bagi setiap perempuan, sehingga apa yang diucapkannya akan menggantikan apa yang dia tertinggal atau ibadah-ibadah yang tertinggalnya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, alhamdulillah ala kulli halin, wastaghfirullah min kulli zambin. Maka dengan memperbanyak zikir, otomatis ibadah perempuan akan menjadi lebih maksimal. Dan yang terakhir, untuk memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan, para ummahat, para fatayat atau fatayat, maka perbanyaklah ibadah goir mahdoh. Dengan memperbanyak ibadah mahdoh, insya Allah pahala kita di bulan Ramadan tetap akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama halnya dengan para muslim lainnya atau para laki-laki. Kita tidak akan kehilangan momen memperbanyak ibadah dengan apa yang kita bisa. Ya, dengan satu, menerima qada-qadar dengan ikhlas. Yang kedua, dengan memperbanyak amal atau memaksimalkan ibadah mahdoh di saat suci untuk yang haid, dan memaksimalkan ibadah bagi perempuan yang sibuk dengan mengatur waktu sedemikian rupa. Yang ketiga, dengan memperbanyak zikir kalimat thayyibah. Dan yang terakhir adalah dengan memperbanyak ibadah goir mahdoh. Maka yakinlah, setiap perempuan di bulan Ramadan tetap akan bisa ibadah dengan maksimal, walaupun dengan tugas dia sebagai ibu rumah tangga, mengurus suami dan anak dan keluarganya. Juga perempuan yang haid yang kehilangan momen ibadah mahdohnya, insya Allah kita akan tetap bisa meraih rahmat, maghfirah, juga itqun minan nar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kita hanya bisa bertawakal kepada Allah. Ya Allah, hamba titip apa yang tidak bisa terjangkau oleh hamba saat ini di bulan Ramadan, hambanya bisa menitipkannya kepadamu, dan selalu temani hamba ya Allah dalam semua aktivitas hamba, sehingga apapun yang hamba lakukan semuanya selalu bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.